Shalom semuanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah gereja tercinta kita, Gereja JKI Getsemani. Sebelum kita masuk dan beribadah memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mari saya mau mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu saat teduh dan mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semata karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami ingin berjumpa dengan Engkau dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Maka Tuhan, kami berikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Beracaralah Engkau Tuhan, jamah dan sentuh setiap kami. Karena kami percaya hari ini kami menerima kelegaan. Hari ini kami menerima jawaban. Hari ini kami menerima kemenangan bahkan lebih daripada pemenang. Dan berkat-berkat baru Tuhan curahkan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami buka ibadah ini Bapa. Gereja JKI Getsemani untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap pribadi kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, dan Tuhan menyertai dan memberkati ibadah dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, surga-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yang terindah Tuhan. Seperti Engkau besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak menyembah Yesus, Tuhan Raja
kasih-Mu Bapa. Sebab Engkau yang termanis dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita buka suara kita. Haleluya, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Tuhan, Engkau segala-galanya. Hirarararararaba Sunday. Hirararararaba. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau segala-galanya Tuhan. Kau yang terutama Yesus. Kau yang terutama Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup kami Bapa. Kau yang terutama Yesus. Kau kekasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih. Kau kekasih jiwa kami Tuhan. Sesungguhnya tidak ada pribadi lain selain Engkau Tuhan yang kami ingini. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai Engkau Yesus. Kami mau mengatakan bahwa Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Engkau yang terutama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Segarkan kami Bapa. Bawa kami Tuhan di dalam dekapan pelukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin berjumpa dan menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Hinarararararabo. Yesus Tuhan, Raja kami yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengangkat suara kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan yang terutama dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau segala-galanya. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Kami percaya Engkau ada di sini Bapa. Ini ungkapan kami, ini doa kami, ini isi hati kami Tuhan. Ini isi hati kami Bapa. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
kedatangan kami Tuhan sebagai suatu tanda kami mau mencintai Engkau Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Tuhan dan menyatakan Yesus Engkau luar biasa, Yesus Engkau dahsyat, Yesus Engkau keren buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami siap untuk memuji Tuhan. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh kembali duduk. Kita siap memuji Tuhan. Ada sukacita? Katakan amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, nama yang dahsyat, nama yang memberikan setiap kita kemenangan, nama yang memberi kita kegirangan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh berdiri. Kita hentakkan kaki kita, katakan dengan penuh semangat, karena Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Katakan Bapak Ibu Saudara, maupun juga yang ada di live streaming, katakan haleluya. Yes. Sudah panas Bapak Ibu? Kita harus lebih panas lagi. Saya lihat ini ada jiwa-jiwa muda, anak-anak muda. Tunjukkan bahwa Engkau luar biasa. Katakan samping kanan kiri kita, Engkau luar biasa hari ini. Katakan, Engkau keren, Engkau dahsyat, Engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Katakan haleluya. Amin. Yes, ada gerakan doa lagi sini.
gerakan roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan saudaraku, di Udara, udara dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Sambil tunjuk kepada diri kita sendiri, saudaraku. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, yes. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sebab Dia ada di sini, sebab kegerakannya terjadi di sini, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau ada bagi setiap kehidupan kami. Haleluya. Ya gerakan roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, yes. Terpujilah Tuhan, yes, yes. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya. Yes, silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Silakan duduk kembali dan Bapak Ibu yang mendengarkan, yang beribadah lewat live streaming Facebook maupun YouTube, katakan haleluya, amin. Mari kita teduhkan hati kita, karena kita membutuhkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan setiap pribadi kita lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dengan sukacita Tuhan, dan dengan kegembiraan yang daripada Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Maka pada saat ini, hari ini Tuhan, kami membuka hati kami dan telinga kami untuk firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Urapi gembala sidang kami, gembala kami Pastor Ronald Saharagi Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan akan memerdekakan setiap kami Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Bapa. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan kami berjumpa dengan pribadi yang adalah Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar, dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Tuhan. Katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk boleh berdiri. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan saudaraku, sampai akhir. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Mari kita angkat hati kita. Mari kita arahkan mata hati dan pikiran kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Sebab Dia ada di sini. Sebab Dia melihat setiap hati kita. Dan Dia ingin berbicara bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Kami persilakan hambanya gembala kami, Pastor Ronald Saragi. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Mari katakan, kita katakan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayan. Katakan lagi sama-sama, katakan kita katakan, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kata kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kami memujamu, kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih, kami sembah Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkaulah segalanya, Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Ya bara seke. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan. Allah segala Raja, segala Raja yang memelihara hidup kami, yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Ya Tuhan, kami agungkan Kau Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Tuhan kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih, Engkau sungguh baik ya Bapa. Amin Tuhan, Kau baik. Engkau baik Tuhan Yesus. Amin. Kami tahu Amin. Engkau ada, kami tahu Engkau ada bagi kami. Kami percaya Kau hidup, kami percaya Engkau ada. Ya Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami menyembahmu Bapa. Kami mengagungkanmu ya Tuhan kami. Kami tinggikan Kau,
Sebab Kau besar Tuhan, melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir bagi kami anak-anak-Mu. Engkau hadir bagi kami, menyertai kami. Engkau segalanya, Amin Tuhan. Engkaulah yang termulia. Teragung Engkau Tuhan. Kami percaya Kau ada, Kau percaya Kau ada, kami percaya Kau ada. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari angkat suara kita, nikmati hadiratnya di pagi hari yang indah. Oh, haleluya, haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Tuhan kami yang baik, kami dipuaskan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Kau ada bagi kami. Oh Allah Israel, Amin Tuhan. Allah Ishak dan Yakub, Amin Yesus. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkaulah kota benteng kami, Kaulah menjadi pujian kami. Kaulah yang menjadi sukacita kami. Kaulah yang menolong kami ya Tuhan. Saat kami tak ada jalan, Engkau membuka jalan bagi kami. Saat kami tak punya harapan, Engkau memberikan harapan. Engkau dahsyat, Yes Tuhan. Engkau baik, Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Allah Israel, Allah yang disembah Ishak Yakub, Allah yang kami muliakan juga hari ini, Allah yang menyertai kami. Kami bangga, kami bangga bagi-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name forevermore, forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise our God. Oh, praise of the Lord our God. Oh, praise forevermore. Yes, Lord, hallelujah. For endless day we will sing your praise.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan, Allah yang luar biasa. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami menikmati Engkau hadir bagi kami. Engkau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Bapa terima kasih. Roh Kudus terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami ya Tuhan. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hey, thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus. Amin. Kami bersuka cita Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan lagi sama-sama. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Yesus, yes, haleluya. Yesus, yes. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan terima. Amin. Yesus, yes. Yes. Ya amin. Nah, buat hidupku sekarang ku kan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Katakan sama-sama lagi. Terima kasih Yesus. Amin. Pandang kepada Tuhan. Yesus. Nikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Amin. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, ku kan memuji-Mu selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Hey, haleluya. Bapa kami bersyukur. Bapa kami berterima kasih. Kau melawat kami. Kau menjamah setiap pribadi kami. Kami percaya kalau hari ini kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya kesembuhan itu masih ada. Dan hari ini kami mengalami kesembuhan Tuhan. Kami imani kami sembuh. Engkau berkata lewat bilur-bilur-Mu di kayu salib kami telah sembuh. Bukan saja dosa kami yang Tuhan sembuhkan, tapi penyakit kami juga hari ini Tuhan sembuhkan. Supaya kami bebas, kuat, semangat lagi melayani Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami teduhkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau melewati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar kata kalimat yang Engkau sampaikan itu isi hati Tuhan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom semua. Semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Saudara mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Haleluya. Saya merasakan bahwa Allah kita melawat kita saudara kasih Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini. Saudara kasih Tuhan, kalau kemarin saya membahas kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana kita memberikan makan roh kita. Kalau hari ini saya membahas tentang bagaimana kita menguatkan otot-otot rohani kita. Saudara. Ini gimana itu Pak? Ya, mari dengarkan. Jangan kemana-mana kalau kata iklan. Saudara kasih Tuhan, kita perlu menguatkan otot rohani kita. Bukan saja otot tubuh kita yang kita kuatkan, tapi otot rohani juga perlu kita kuatkan. Karena saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa peperangan kita saudara kasih Tuhan bukan apa? Bukan melawan. Ya, dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 13 di sana dikatakan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 13 di sana deh. Mari kita buka Alkitab kita. Di sana dikatakan seperti ini saudara kasih Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu saudara, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara kasih Tuhan dikatakan di sini supaya kita tetap berdiri. Karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau kita berperang secara fisik saudara kasih Tuhan, tentu fisik kita harus dikuatkan. Kalau saudara tentara-tentara, aparat-aparat yang berperang, mereka itu ada latihannya setiap hari. Setiap hari mereka harus berlatih. Makanya kalau saudara melihat tentara-tentara yang berperang itu, tidak ada perutnya buncit seperti saya ini. Kan? Semua perut mereka six-pack. Kenapa? Karena mereka harus dilatih. Otot mereka terbentuk. Dan juga wajah mereka penuh dengan semangat. Kenapa? Karena mereka harus dilatih untuk siap setiap saat, kapanpun, pada saat negara membutuhkan mereka, pada saat ada musuh ingin menyerang bangsa. Saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan kita sebenarnya setiap hari berperang, saudara. Berperang dalam roh. Seringkali kita menyepelekan hal ini. Maka banyaklah umat-umat Tuhan, orang-orang percaya yang KO, yang terkapar, yang tidak tahu kemana lagi. Karena kalah berperang. Alkitab katakan musuh kita, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari siapa yang akan dimangsanya.
Saya tidak sedang menakut-nakuti kita, saudara. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang sedang saya sampaikan hari ini. Kita harus menguatkan otot kita. Kita harus melatih otot kita. Kita harus kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Termasuk menguatkan otot rohani kita. Kita boleh kuat fisik kita. Kita boleh kuat, kita bisa latihan setiap hari. Saudara, kasih Tuhan, saya dulu nge-gym, saudara. Jadi kalau sedikit ada lemak di tubuh saya termasuk terganggu. Bahkan saya malam-malam mau tidur pun angkat perut, gitu, angkat kaki dan sit up, saudara. Supaya semua lemak-lemak di perut saya itu keluar. Kalau saya makan banyak, saya merasa menyesal. Kenapa makan banyak hari ini? Karena menghancurkan lemak yang sudah masuk itu sangatlah lama sekali. Saudara, kasih Tuhan, harusnya kita orang Kristen juga seperti itu. Kita tahu kapan lemah roh kita. Maka kita harus perlu menguatkan otot-otot rohani kita. Karena kita ini sedang berperang, saudara. Kita ini sedang bertempur dalam roh kita. Nah, kebanyakan kita tidak pernah menyadari ini. Maka banyak orang-orang Kristen hari-hari ini. Banyak kita orang-orang percaya. Bahkan kita pun terkadang gagal, kalah. Kita tidak pernah tahu apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kita tahu, mauku saja sehingga kita kalah. Kenapa bisa kalah? Karena kita tidak pernah melatih roh kita. Kita tidak pernah membuat roh kita menjadi kuat. Kalau kita kuat, roh kita kuat, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah gentar. Ya, kita bisa goyang, ya, tapi tidak akan pernah nyungsep. Kita tidak akan pernah KO, saudara kasih. Kalau kita perlu menguatkan otot kita. Kita katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Kata kuat dalam bahasa asli, saudara kasih Tuhan, dalam bahasa Yunaninya, kata enduramo, artinya semakin kuat. Berarti Paulus mengatakan, hendaklah kamu semakin kuat dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tentu ada yang menjadi pertanyaan, bagaimana menguatkan otot-otot rohani kita ini. Kalau latihan badan kita, kalau badan kita bisa kita latih, tentu otot rohani kita juga perlu kita latih. Ada latihannya. Nah, hari ini kita mau bahas, apa sih latihannya, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara pergi ke tempat nge-gym, saudara kasih Tuhan. Saudara disuguhkan di sana berbagai macam alat-alat yang akan menguatkan setiap otot saudara. Ada otot melatih otot tangan, kaki, paha. Di tubuh kita ini ada 3 tulang, otot yang perlu kita latih, saudara. Yang pertama otot tangan, kedua punggung dan kaki. Nah, ini nggak boleh juga kalau kita latihan nge-gym, saudara, nggak boleh hari ini besok lagi ini. Jangan boleh, harus gantian. Kalau kita kaki hari ini, berarti besok dada atau besok tangan kita. Sehingga kita disuguhkan, ada tempatnya. Kalau kita mau melatih otot kita, kalau seorang pemain bola, kalau dia seorang pemain bola, dia harus melatih ototnya di mana? Dia melatih ototnya di lapangan. Dia seperti sprint lari. Terkadang dia harus diikat, dia lari. Pada saat nanti pertandingan, dia punya kecepatan, speed yang bagus dan tidak gampang cedera. Saudara kasih Tuhan, banyak pemain-pemain olahragawan yang gampang cedera itu adalah mereka yang sudah mulai tidak berlatih lagi. Kalau dia sering berlatih, saudara kasih ototnya kuat, tekel-tekel keras, wah itu juga nggak akan bisa mematahkan kaki. Saudara bisa lihat nggak kalau main bola tuh, tekel-tekel keras, kakinya di bawah kaki itu ada duri-duri yang ada besi itu. Kalau kena, makanya kalau tekelnya begini, itu langsung kartu merah, saudara. Dia harus tekel begini, kartu merah langsung. Kalau di luar negeri, kalau Indonesia nggak tahu, bisa nggak kartu juga. Gitu. Tapi kalau kita nonton liga-liga Eropa ya, kalau kita nonton Liga Inggris, kalau dia angkat kaki begini, udah kartu merah. Karena itu membahayakan pemain. Kalau itu kena di sini, udah langsung patah. Saudara. Kalau saya yang main bola, tanpa ditekel pun kakinya sudah patah. Di gini patah mungkin. Kenapa? Karena nggak pernah berlatih. Maka harus kuat latihannya. Saudara. Tempat nge-gym juga, saudara. Kalau kita masuk ke tempat gym, dia harus kita kuat. Kita keluar dari sana. Kita kadang kalau kita habis nge-gym, saudara, kita kayak kita yang paling jago. Apalagi makan putih telur banyak, kita semakin tinggi. Padahal sebenarnya loyo kita. Tapi kita merasa kuat. Saudara kasih Tuhan,
Di dalam Tuhan apa sih sebenarnya yang menjadi tempat latihan kita? Tempat latihan kita saudara kasih tahu, kalau olahragawan itu, kalau pemain bola dia di lapangan, tempat nge-gym juga iya. Karena dia harus, kakinya harus dikuatkan. Dan juga dia harus, kalau seorang pemain tempat dia suka nge-gym, dia harus menguatkan ototnya. Tempatnya adalah tempat gym. Kalau orang yang menguatkan ototnya tempat gym, lapangan bola, tempat lapangan atau di pasir. Kalau dulu namanya ada Ronaldinho, saudara, dia latihannya di pasir. Dia lari di pasir. Karena di pasir itu larinya agak lambat ya. Tapi kalau dia terbiasa dilari di pasir, dia akan larinya lebih cepat. Makanya dia larinya seperti dikejar-kejar anjing, saudara. Saudara pernah nggak dikejar-kejar anjing? Saudara kalau dikejar-kejar anjing, saudara nggak bisa lari cepat. Saudara. Itu tembok senjata bisa kita lompat. Wah, gitu. Kami dulu waktu kecil suka ngambil mangga orang, saudara. Jadi kalau ngambil mangga orang, kalau dikejar sama pemiliknya, kita bisa lompat itu. Kita lihat, kok bisa lompat ya? Ada kekuatan yang baru, saudara. Saudara kasih Tuhan, di mana kita melatih otot kita? Saya katakan, kalau kita orang percaya, melatih otot kita adalah ibadah. Amin. Saudara kasih Tuhan, lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan seperti ini. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara kasih Tuhan dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Berarti dalam segala hal, dalam segala melatih otot kita. Dikatakan tadi, latihan badani. Berarti kalau latihan badani sebenarnya ada latihan rohani. Kenapa Paulus mengambil latihan badani? Berarti ada latihan rohani. Maka latihan rohani kita, saudara kasih Tuhan, ibadah. Ibadah itu bukan berarti harus di gereja seperti ini. Ya ini salah satunya. Ada satu indikatornya. Tapi masih ada lagi saudara kasih Tuhan, tempat ibadah di mana kita? Mungkin kita dalam doa kita. Dalam pembacaan kita. Dalam membaca kitab setiap hari. Dalam kita ibadah dimanapun doa pribadi kita. Ini tempat latihan kita saudara kasih Tuhan. Dan sering kita mengabaikan latihan-latihan ini. Maka pada saat kita dipukul oleh lawan kita KO. Kalau hari ini kita bisa semangat dalam Tuhan. Kalau lagunya Yohan itu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Tapi kalau lagi ngemut, Yohan nyanyi dong. Nyanyi dong lagu serta Yesus. Lagi nggak mood dia. Coba lagi mood. Pak, kita mau nyanyi nih. Mau penyembahan gitu. Pegang keyboard. Dia datang. Pak, jalan serta Yesus dong. Jalan. Dia lari tuh dari TV masuk ke sini. Serta Yesus. Tapi coba kalau dia lagi nggak mood. Oh nyanyi dong dalam serta Yesus. Dia diam. Dia pergi ke kamar main handphone. Lagi nggak mood dia. Dia nggak mood. Kita kan gitu kan. Kita semangat dalam Tuhan. Yes. Tapi lagi nggak mood. Halo. Di mana? Lagi nggak mood. Kita tuh masih mood-moodan hidup kita. Roh kita tuh masih mood-moodan. Lagi mood, kita semangat. Tiap hari pantengin di Zoom. Tapi kalau nggak mood, di mana? Ya encok saya lagi sakit Pak. Itu. Kan kita masih dalam situasi, bukan karena roh kita yang kuat. Saudara, ini perlu kita pelajari, saudara kasih Tuhan. Orang yang kuat, saudara kasih Tuhan, kalau orang yang terbiasa melatih ototnya, saya itu, saudara kasih Tuhan, karena saya senang olahraga waktu itu nge-gym. Ada satu saudara kasih Tuhan, setiap saya datang udah di situ main. Setiap saya datang di situ main. Saya tanya, saya pernah cerita ke dia. Bapak pernah juara nggak? Belum pernah juara. Tapi badannya bagus, saudara. Dia nanti pagi saya kadang pagi datang karena saya kalau sore pelayanan saya pagi saya latihan. Nanti kalau saya nggak ada pelayanan saya sore latihan. Udah di situ dia. Bapak tiap hari di sini. Iya kadang saya 2 kali sehari. Bapak tujuannya apa sih? Nggak apa-apa sih, hobi aja supaya kelihatan seger aja kelihatan badan kita. Gitu. Dia tiap hari di situ. Saudara kasih Tuhan kita sering kali tidak pernah memperhatikan roh kita.
Padahal roh kita ini dikatakan inilah yang menjadi sumber daripada sumber. Kalau kita melatih daging kita ini, terus daging kita ini mengikuti daging kita. Contohnya, ayo kita berdoa yuk, ngasih ngantuk. Ayo kita berdoa yuk, masih tidur. Ayo kita berdoa masih ini. Oh kita masih mut-mutan. Itu kan kita masih melatih daging kita. Tapi kalau kita melatih roh kita, saudara, malas nggak malas tetap masuk ke tempat nge-gym. Malas mau tetap kita masuk ke tempat nge-gym kita, yaitu ibadah, saudara kata Tuhan. Ibadah itu tempat kita melatih otot rohani kita, melatih roh kita, menguatkan roh kita. Nggak kelihatan, saudara. Saudara kasih Tuhan, suatu ketika ada Tuhan bilang gini kepada seorang, coba kamu geser dulu batu yang besar itu. Orang ini ngomong gini, Tuhan tuh jahat. Kok kenapa jahat? Iyalah, masa Tuhan suruh saya geser batu? Saya ini kan kurus kecil, krempeng. Kalau angin datang, saya akan langsung terbang, Tuhan. Gimana saya bisa menggeser batu yang besar itu? Coba dulu, kata Tuhan. Oke lah kalau Tuhan yang suruh. Berapa jam? 1 hari setengah jam aja kamu latih. Dorong. Saudara kasih Tuhan. Hari pertama, dia ngedumel. Kan Tuhan sudah bilang, coba besok lagi, ngedumel lagi. Kan Tuhan sudah bilang, saya nggak akan bisa tergeser batu ini Tuhan. Coba lagi, kata Tuhan. Lagi dicoba lagi. Sampai seminggu, saudara, belum ada apa-apa. Sampai sebulan dia ngedumel terus. Tiba-tiba Tuhan bilang, panggil dia. Coba kamu sini. Ya. Oke lah, enggak Tuhan lah. Kalau Tuhan ngomong, oke seseorang lah contohnya. Coba kamu sini. Atau bos gitu. Sini. Coba buka bajumu. Kebetulan dia pakai contohnya singlet ya. Coba lihat. Coba giniin. Kok ada garis ototnya ya? Nah, coba ginikan tanganmu. Kok mulai ada ya? Kemarin kayak kerupuk, sekarang udah kayak ada sedikit, kayak bapau gitu. Apa yang saudara dapatkan dalam ilustrasi? Pada saat dia ngedumel untuk menggeser batu itu, memang tidak ada efeknya terhadap batu itu. Tetapi efeknya kemana? Kemana? Ke tubuhnya dia, ke tubuhnya kita. Maka ibadah itu saudara kasih Tuhan, pada saat kita ibadah, pada saat kita datang menyembah Tuhan, memang seolah-olah tidak ada efeknya. Beras di rumah tetap nggak ada kalau nggak kerja. Token di rumah tetap tit bunyi-bunyi kalau nggak diisi dengan kita beli token. Tetap memang iya. Tapi tahukah saudara, pada saat saudara menghadapi masalah itu, saudara nggak ngedumel, bisa kuat. Kalau orang lain udah berantem sama suami istri, matamu di mana? Kau lihat itu token udah mau habis, kau masih di situ. Anak udah nggak ada susunya, tapi kau masih di situ. Padahal suami lagi kerja juga kan. Anaknya tiduran ditendang, kamu tidur dulu. Akhirnya perang itu keluarga. Anaknya kabur kemana, suami kabur kemana, istri tinggal di rumah sendiri, gelap-gelapan. Kacau kan? Kacau gak sih? Betul gak sih? Tadi pas saya sampai, saya ngobrol sama Para, main drum kita. Dia bilang gini, aduh, lagi kurang enak badan gue pernah kemarin, gak ikut doa. Oh gitu. Gimana emang kau bisa? Karena bangun-bangun cepat kali peraya katanya. Kok bisa gitu ya? Oh iya. Kenapa rupanya bangun cepat? Ya doa pra, banyak pergumulan katanya. Kau bilang, kadang Tuhan mengizinkan banyak pergumulan pra. Supaya kita teriak sama Tuhan. Bukan berarti kalau kita gak punya pergumulan, Tuhan gak menolong kita. Sebenarnya tiap saat Tuhan tolong kita. Tapi karena kita jauh dari Tuhan, dia kasih Tuhan pergumulan. Ya pra, saat saya berdoa banyak pra. Banyak aja mujizat pra. Tiba-tiba ada yang mau jahit dia DP sehingga semua bisa beres. Karena berapa kali dia cerita ke saya lagi kurang ini gitu kan. Ya memang harus begitu. Maka saudara kalau saudara susah payah, nikmatin aja datang sama Tuhan. Dia bilang banyak mujizat itu pra katanya. Ya emang iya saudara. Ya kan? Pada saat kita mau bayar tiba-tiba ada yang mau jahit pra, dia bayar DP dulu gitu. Karena dia bangun pagi cepat. Selama ini gak bangun pagi dia memang. Kan? Tapi gak apa-apa. Puji Tuhan.
Memang Getsemani tempat di pemerasan. Saya bilang sama istri saya, kalau wah gini kita, kau sih buat visi misi gereja kok diperas dulu? Ya iya kan. Jangan diperas dulu lah, langsung kaya raya kayak gitu kan. Janganlah, harus diperas dulu. Saudara tahu enggak? Minyak zaitun itu kalau nggak diperas dulu, dia nggak keluarkan sari-sarinya. Tuhan bisa angkat saudara menjadi orang yang hebat, bisa. Tapi saudara, sari-sari saudara nggak keluar. Di dalam diri saudara itu banyak sari-sari yang baik, yang bisa dinikmati orang lain. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nggak apa-apa tepuk tangan buat Tuhan, nggak apa-apa saudara. Dan saudara tepuk tangan kalau udah rame-rame banyak orang baru tepuk tangan gitu kan. Kalau 3 orang pun kita tepuk tangan aja untuk Tuhan, nggak apa-apa kan. Saudara, saya bangga mendengar kesaksian dia itu. Dia bilang, ya maka saudara di tempat ini jangan punya susah dulu baru datang sama Tuhan. Nggak ada yang amin kan? Latih, maka datang sama Tuhan, gak usah. Tapi kalau saya ikut sama Tuhan, Tuhan gimana saya? Enggak, kalau kau suruh sama Tuhan, gak perlu kau minta, Tuhan akan kasih. Katakan amin. Kadang kita saudara kasih sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kita susah? Karena kita udah mulai jauh. Karena kita udah mulai menyimpang terhadap berkat-berkat Tuhan ini. Kita udah mulai mempergunakan berkat-berkat Tuhan kepada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Maka Tuhan izinkan masalah. Aman saat kita mau jawab tuh pada saat masalah, kita datang ke teman kita, sorry bro, gue juga lagi susah. Kata ke saudara kita, sorry bro, aku lagi nyungsep. Aku lagi berantem sama istriku, malas bro, gara-gara gak ada uang ya kan. Datang ke sini lagi, sorry bro, aku lagi di PHK. Kemana kita pergi? Gak ada tempat. Kemana aku pergi? Sementara hari ini harus kau bayar. Datanglah sama Tuhan kita. Tuhan, bangun pagi-pagi seperti para Charles kan. 3 jam 3 pagi jam 4. Ku ingin tetap di sini. Enak saudara kalau pagi-pagi di penyembahan. Menikmati indah hadiratmu. Ya kan? Tapi kalau enggak lagi persoalan, kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa gitu kan. Ayo kita mainlah, karaoke di mana lah. Cuma kalau enggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, ku ingin tetap di sini. Saya bilang apa parah deh ke dia. Apa? Memang begitulah keadaan manusia itu. Maka jangan terlampau ada masalah dulu baru kita datang sama Tuhan, saudara. Jangan ada persoalan dulu baru kita datang sama Tuhan. Tapi kalau kita mungkin sudah setia dalam Tuhan, ada persoalan masalah, jangan bilang, Pak, Ibu Amburu, tolong doakan saya. Kenapa? Ada kutuk mungkin dalam diri saya. Enggak, itu bukan kutuk saudara. Tuhan sedang menaikkan levelmu. Amin. Seperti Ayub, saudara. Ayub tidak punya masalah, tidak punya persoalan. Tapi Tuhan izinkan masalah. Sebenarnya dia menaikkan level dari dia. Tuhan gak mau kita kayak gini-gini terus. Saudara kasih sama Tuhan, kadang kita banyak merasakan hidup kita ini tidak mau melatih. Kita gak mau masuk ke tempat latihan gitu. Kita orang rohani. Saudara kasih sama Tuhan, waktu saya tuh suka nonton, membaca berita-berita bola ya. Saudara kasih sama Tuhan, kalau udah bola saya baca mas. Saudara kasih sama Tuhan, pelatih Inggris itu, Itali, dia bilang kita paling malas kalau habis liburan. Kenapa? Karena pemain semua loyo-loyo. Habis liburan, contohnya habis pramusim, contoh, habis selesai musim libur kan. Nggak tahu tahun siapa juara libur. Itu libur berapa bulan mereka. Jadi main-main liburan semua. Pulang-pulang udah perutnya buncit, saudara. Ada yang udah buncit, ada yang nggak bisa malas bergerak. Kenapa? Karena nggak latihan lagi, nggak masuk tempat nge-gym lagi. Nah, dia bilang keluhan saya sebagai pelatih itu. Maka saudara kasih sama Tuhan, seorang pemain bola, olahragawan, kalau dia udah masuk tempat-tempat klub-klub malam, minum minuman keras, siap-siap hancur karirnya. Saudara. Kebanyakan pemain-pemain Brazil, contohnya ada satu nama Adriano, saudara. Itu dulu saudara pernah dengar pemain cinta bola, wah itu kepalanya kayak kepala ini, cepat banget bisa golin gitu. Tapi dia hanya lama sekali, nggak lama saudara hancur karirnya. Kenapa? Karena pada saat banyak uang, dia mulai masuk klub malam, minum-minum. Karena minuman itu cepat menghancurkan, menghancurkan ketahanan fisiknya dia. Karena begadang kan. Ronaldo sampai sekarang dia masih bisa kuat karena dia nggak mau begadang, dia nggak mau sentuh minuman-minuman
yang merusak fisiknya dia. Maka sampai sekarang dia masih bugar, saudara. Usia dia 37, sampai sekarang dia masih dibandingkan dengan teman-teman dia yang usia 37, yang lain sudah perutnya kemana-mana dari six-pack, one pack ya kan, enggak six-pack lagi gitu. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya, karena dia sering masuk tempat latihan. Nah sekarang saudara kita sudah tahu tempat latihan kita di mana, samsatnya kita di mana. Samsatnya kita di mana, saudara? Yaitu ibadah. Saya itu udah malas sekarang latihan, saudara. Nge-gym malas. Anak-anak saya, karena anak-anak juga, susah ditinggalkan. Kita pergi aja ikut. Maka saya akali apa? Saya buat baju bekas, saya masukin di belakang. Maka pada saya keluar, kadang mau ke dapur, 3 kali gitu kan. Supaya tangan saya masih bergerak. Bukan menonjok orang ya, bukan. Supaya saya bergerak badannya gitu. Jadi jangan malasan, tutuk 10 kali tuk gitu kan, lumayan kan. Wah, napas. Gitu. Kalau nggak bergerak saudara, napas kita berat. Putus gitu. Kalau malas bergerak kan ya kan. Saudara pernah nggak sih kalau lagi mager, malas bergerak, udah berbulan-bulan nggak pernah olahraga, narik. Itu sekarang saya udah mulai nggak enak. Udah mulai agak susah bergerak, malas. Harus olahraga sebenarnya. Maka saudara kasih kalau kita malas masuk ke tempat nge-gym, malas ke tempat kita untuk membentuk otot kita, siap-siap otot kita menjadi mengembang dan malas. Maka tempat sebagai tempat kita saudara kasih Tuhan untuk menguatkan iman kita, menguatkan otot kita adalah di mana saudara kasih Tuhan? Di tempat nge-gym itu. Disitulah tempatnya. Saudara bisa melihat bagaimana orang-orang yang murid-murid Yesus, saudara kasih Tuhan, mereka mengalami banyak kegodaan, persoalan, saudara kasih Tuhan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Kalau saudara melihat di Kisah Rasul 2 dikatakan ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Saudara lihat ya? Tiap apa? Apa saudara kasih Tuhan? Tiap hari kan? Betul gak sih? Memecah-mecahkan roti. Mereka beribadah, memuji Tuhan. Tiap hari loh. Ya mungkin kalau ke Jakarta ini gak tiap hari. Itu pun kalau sekali seminggu aja pun kadang kita malas kan. Apalagi tiap hari. Tiap hari loh. Maka saudara kasih Tuhan kalau kita membaca Kisah Rasul. Bagaimana hidup mereka benar-benar disiksa. Benar-benar mengalami tekanan dalam penganiayaan saat mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tetap teguh, mereka tetap kuat, mereka tetap bersemangat. Kenapa? Karena mereka tetap melatih otot-otot mereka. Mereka siap bertanding. Maka saudara Tuhan, kalau kita nggak pernah melatih otot kita, pada saat nanti datang masalah dalam hidup kita, disitulah kita kelihatan apakah otot rohani kita kuat atau enggak. Saudara Tuhan yang kedua, itulah tempat latihan kita, ibadah itu. Maka jangan jauhi, ya kita katakan jangan menjauhi ibadah-ibadah. Karena itu ibadah mengandung janji. Harusnya kita ikut, saudara. Walaupun mungkin gak semangat ibadah, datang aja. Ibadah aja. Duduk aja. Paksa diri kita. Duduk. Kalau gak semangat kita berdoa, paksa duduk. Kalau kita gak ngomong sama Tuhan, duduk aja kita. Kita duduk mungkin, malas kita menyembah. Duduk aja. Itu sebenarnya sedang menguatkan juga otot-otot kita. Daripada enggak sama sekali. Saya kemarin nyaksikan di live, saudara, ada teman. Saya melihat orang ini agak begitu, nggak begitu. Dari mukanya nggak rohani banget gitu. Pada saat ditanya, saya kenal. Ditanya, kalau abang berapa jam berdoa? Saya setengah jam setiap hari berdoa. Kaget juga. Tapi kelihatan nggak kelihatan banget dari mukanya. Enggak, biasa aja. Biasa ya. Dia bukan pendeta. Kaget gitu. Kalau kita kan, kalau pendeta 1 jam berdoa. Kalau jemaat berapa jam? 3 kali sehari. Saat kapan? Mau makan aja. Itu pun kalau makan enak. Kalau makan gak enak gak usah berdoa. Pak, saya berdoa 3 kali sehari, Pak. Oh iya, rohani sekali. Pak, saya mau makan, Pak. Gimana mau kuat otot rohani kita? Maka saat ini banyak orang-orang Kristen seperti iya kita hidup sehat, tapi otot kita rohani kita nggak kuat. Saudara.
Maka ada persoalan tiba-tiba datang, hilang. Ada persoalan, hilang. Dikit-dikit tersinggung. Kenapa? Karena otot rohani gak kuat. Kalau kita melihat orang-orang pada zaman dulu, jemaat mula-mula, mereka tetap mau ditangkap oleh tentara Romawi, disiksa, tetap mereka percaya kepada Tuhan. Percaya. Percaya, mau dimasukin di dalam perapian apapun, mereka tak percaya. Lihat seperti Daniel. Mereka tak percaya. Kenapa? Karena mereka otot rohani mereka kuat. Mereka suka. Daniel, saudara tahu berapa kali sehari dia berdoa? Ada yang tahu? Berarti harus dibelajar lagi sekolah minggunya nih. Berapa kali sehari, saudara? Hah? 7 kali? 3 dong, saudara. Aduh. Atau kita perlu belajar sekolah minggu lagi. Harus belajar lagi kita. Saudara kasih Tuhan kemarin. Saya diurut, badan saya sakit. Kebetulan inang yang ngurut kami ini adalah orang yang rohani. Dia ngomongin, saudara, Amang tahu nggak bahwa siapa mati di sini? Dia cerita kita, lama tipu ya juga ya. Gue sekolah teologi kok orang tahu lagi. Amang tahu nggak itu? Iya Mang, saya lagi belajar sekarang, lagi baca di perjanjian lama sekarang. Oh iya, saya udah lupa banyak inang. Nanti malam saya akan coba. Iya, dia bilang anaknya siapa kan ini, makanya. Waduh, banyak banget dia tahu gitu loh. Saudara lagi ngurut nih. Nanti dia masih ingat upload Alkitab. Tunggu dulu Amang ya. Kenapa? Dia kalau mati handphonenya saudara kasih dia stres. Kenapa? Aduh mati Amang. Saya nggak bisa upload Alkitab lagi nih gitu. Karena kami kan ada 4 orang diurut nih. Nanti bisa sampai jam 11 diurutnya. Diurut. Pagi terakhir saya. Dia ceritain Alkitab banyak sekali. Kita lagi enak. Diurut namanya diurut ya. Kan mau pengen tidur ya kan. Diceritain. Amang tahu nggak? Si Abraham anaknya ini kan dia pernah melawan ini loh. Pernah diusir. Bang, dia tahu. Dia sekolah teologi ya. Dia kuat hafalannya gitu. Saudara kasih Tuhan kalau dia ngurut tuh rohani sekali. Kita itu kadang mau ngomongin orang dia malah diurut. Maka saudara kasih Tuhan. Kalau mati handphone jadi stres itu. Emang ada nggak? Aduh, saya nggak bisa upload Alkitab lagi nanti ini Amang. Nanti harus upload tuh. Saya harus pertama. Harus yang pertama, karena mereka yang pertama dapat hadiah. Harus yang pertama saya. Nanti saya kasih hadiah juga. Apa? Permen karet. Serahkan sama Tuhan. Seringlah kita masuk ke tempat nge-gym. Supaya kita kuat. Iman kita kuat. Yang kedua, saudara kasih sama Tuhan, bagaimana kita mengetahui bahwa kekuatan otot kita kuat. Kalau dalam olahraga ada sparring, saudara. Kalau seorang olahragawan di petinju dia harus cari sparringnya. Teman tandemnya sebelum dia bertanding. Semana kekuatannya. Kelemahan di mana? Di perutnya. Maka pada saat kita ibadah, saudara kasih ketahuan kelemahan kita. Kalau saudara habis ibadah marah-marah. Berarti masih ada kelemahanmu itu marah-marah itu. Harus diperhabis. Oh tiba-tiba kita habis ibadah. Waduh penyembahan habis dari gereja. Haleluya. Ku ingin tetap di sini. Praise the Lord. Tiba-tiba kita keluar dari rumah. Dari tempat tinggal. Token habis. Wah. Takut. Berarti mulut kita masih belum dilatih kemarin. Latih lagi. Maka perlu saudara di dalam. Kalau kita beribadah itu di situ ketahuan kelemahan kita di mana. Tahu kita kelemahan kita di mana. Tapi kalau kita nggak pernah latihan, kita nggak tahu kelemahan kita. Kita anggap semua baik-baik dalam hidup kita. Ngomongin orang, kita baik-baik. Saudara tahu nggak? Kalau ngomongin orang, malam-malam mau tidur, saudara kalau habis ibadah, kadang Tuhan Roh Kudus bisa bisikan. Ngapain kau ngomongin si Anu kemarin? Kita merasa berdosa. Ya juga ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku nggak mau lagi. Kadang saudara sama Tuhan, kita ini punya anak ya. Apalagi saya kan sering bersama anak. Hal-hal kecil kadang Tuhan izinkan, Tuhan ingatkan saya. Kamu tadi ngomongin gini ke Mima. Aduh. Kadang begitu loh. Roh Kudus itu sensitif loh. Tapi kalau kita nggak ibadah, ya nggak akan ada seperti itu. Kita mau sikut teman kita juga nggak apa-apa kok. Kita mau korupsi juga nggak apa-apa kok. Kita mau berbuat dosa apa-apun nggak apa-apa kok. Kalau kita kan latih ibadah dalam setiap hari, pasti jiwa kita, roh kita peka terhadap Roh Kudus. Amin. Yang terakhir saudara kasih Tuhan, apa?
yang menjadi latihan kita. Yang menjadi latihan kita, saudara kasih Tuhan, yaitu sparring. Harus ada sparring. Maka kalau kemarin timnas kita menunjukkan kekuatan mereka lah sparring kan Karkarau, apa namanya? Negara apa tuh? Negara kurang tahu. Karkarau apa? Lupa saya. Saya searching ternyata dia itu bagian dari kerajaan Belanda. Jadi seperti Uni Emirates dan banyak negara kerajaan-kerajaan kan satu. Tapi mereka bisa berdiri sendiri, tapi tetap kerajaan Belanda tetap membawahi mereka. Itu baru saya tahu. Dan harus ada sparringnya. Nah sparring kita di mana saudara kasih Tuhan? Sparring kita itu godaan. Godaan dunia ini. Dunia ini begitu menggiurkan. Saudara. Oke, mungkin kita tidak tergoda dengan wanita. Kita setia terhadap pasangan kita. Kita nggak tergoda mungkin dengan uang. Tapi banyak kita tahu apa yang menjadi godaan dalam hidup kita. Apa kita lihat menjadi tergoda kita. Seperti tersiksa hidup kita. Gak usah kita mengaku satu persatu di sini. Pasti kita punya kelemahan masing-masing. Gak usah nanti habis ibadah saudara datang ke sini. Pak, saya mau konseling di sini. Gak usah. Itu harus kita salibkan masing-masing. Godaan itu. Apalagi dunia sekarang ini saudara. Ada orang juga tergoda, khawatir, takut. Anaknya masih kecil. Udah takut. Nanti gimana mereka mau sekolah. Nanti gimana. Masih kecil anaknya. Kita juga gak tahu apa kita panjang umur atau masih happy birthday di tahun depan. Siapa yang tahu? Kemarin saya lihat di Facebook. Saya kaget. Ada saudara teman. Dia baru mungkin suaminya udah pernah meninggal. Dia menikah lagi. Baru menikah kayaknya. Tahun lalu nggak salah. Meninggal lagi suami. Suami kedua. Sampai dia bilang, oh Tuhan, apakah yang terjadi dalam hidupku? Saudara mungkin kita pikir biasa-biasa. Tapi kalau kita di posisi itu. Apa yang terjadi? Oh Tuhan, haruskah? Gimana lagu itu? Kan? Kita nggak tahu hidup kita. Saudara. Maka perlu kita siapkan. Saya tidak menakut-nakuti kita, tapi tetap harus kita siapkan hati kita. Maka setiap hari kita harus beribadah. Nggak hanya hari Minggu seperti ini. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada godaan-godaan itu, kita nggak perlu terlampau masuk di dalamnya. Kita tahu masing-masing kita punya masalah dalam hal itu. Saudara kasih Tuhan, di Alkitab ada beberapa tokoh yang kuat. Contohnya Yusuf. Dia kuat terhadap godaan-godaan. Tapi ada juga yang gagal, seperti Simpson. Seperti Adam dan Hawa, mereka tergoda juga dengan godaan-godaan itu. Akhirnya mereka jatuh. Apalagi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga kita hari ini mengalami kesusahan ini. Itu karena kesalahan mereka. Dan kita berdampak. Makanya perlu kita contoh adalah seperti Yusuf. Dia tetap kuat. Saudara. Kita nggak tahu apa yang menggoda kita. Kita punya masing-masing. Pasti kita punya masing-masing kelemahan masing-masing. Oleh karena itu kalau kita mau kuat di dalam godaan ini, seringlah latihan. Masuk ke tempat gym itu. Tempat gym kita adalah ibadah. Masuk ke sana. Bangun. Tiap hari. Tiap hari. Bangun. Terus bang. Nanti lama-lama kita nggak tahu. Kita merasa bahwa tubuh kita masih lemah dan nggak kuat. Tapi saudara kasih Tuhan, kita akan melihat nanti kelamaan kita tetap orang yang kuat. Saudara kasih Tuhan. Dan juga apa yang menjadi sparring kita? Masalah, saudara. Pergumulan hidup. Paulus lihat, saudara kasih Tuhan. Dia tetap kuat. Stefanus dan murid-murid Tuhan yang lain. Kita melihat bagaimana mereka disiksa. Dan juga harus dihukum. Dan juga mereka harus disesah. Mereka nggak takut. Saudara. Kenapa? Karena mereka kuat. Otot rohani mereka kuat. Masalah itu bisa membuat kita makin kacau. Masalah juga merupakan sparring bagi kita. Banyak orang, dia pikir masalah itu kutuk. Tidak. Saudara.
Seperti kesaksian apa tadi, main drum tadi. Saat dia punya banyak masalah, situlah mulai dia merasa harus datang sama Tuhan. Selama ini mungkin dia santai. Kita juga hari santai. Kalau nggak ada masalah dalam hidup kita santai. Kita merasa semua apa yang kita lakukan, ya masih dalam koridor bisa baik-baik saja. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya santai seperti itu. Kita memiliki hubungan yang baik. Karena kita ini, saudara dan saya, Tuhan punya rencana yang baik, yang luar biasa untuk hidup kita. Tuhan memiliki rencana yang baik dalam hidup kita. Maka saudara kasih Tuhan, lewat persoalan, lewat masalah, sebenarnya itu merupakan salah satu sparring kita. Dalam masalah itulah kita kelihatan apa kita sering berlatih atau kita tidak pernah berlatih. Orang-orang yang sering berlatih, mungkin dia tidak menjadi juara, tapi dia tidak KO. Orang yang berlatih, mungkin hari ini dia gagal, tapi besok dia coba lagi. Karena lewat masalah itu, disitulah juga level kita dinaikkan oleh Tuhan. Amin. Saudara tidak mau kan rohani saudara hanya gini-gini terus. Kita mau punya level yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau punya kualitas yang baik di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita beli sesuatu pasti melihat kualitas. Saya bilang sama Mima, tidak ada barang murahan kualitas baik. Saudara, istri saya ini orangnya, walaupun dia dulu waktu masih gadis, dia ada uang, tapi nggak begitu suka dengan barang-barang branded. Yang penting dilihat bagus, beli. Maka 3 hari 5 hari, robek. Udah robek Pak, ya robek lah. Aku bilang nggak ada barang murah, jadi bagus. Saya selalu bercanda dengan teman kita. Kalau kita beli apa-apa dia selalu nanya. Gitu. Pokoknya dia beli apa-apa kita nanya. Kita saling ceng-cengan gitu. Dalam, udah robek ya pinggangku ini. Ya iyalah, harganya 50.000. 1 hari 10.000, habis. Udah 5 hari hancur. Dia jangan pernah berpikir bahwa kalau barang kita murahan, tiba-tiba menjadi bagus. Tidak. Mereka juga gak bodoh yang menciptakan itu, saudara kasih Tuhan. Saya sudah sering kali begitu, saudara kasih Tuhan. Sepatu saya itu di zaman dulu ya. Saya lihat orang-orang, saya suka style, saudara. Tapi gaya saya style mau, tapi keuangan gak mampu. Maka saya selalu pergi kemana? PGC. Kan? PGC itu adalah pasar grosir termurah, saudara. Kalau mau lihat sepatu yang aslinya bisa sampai jutaan, kalau di situ bisa 150.000, keren. Hari pertama keren, kedua keren. Pada saat sebulan udah kelihatan kucalnya saudara, dijahit. Pas dijahit kelihatan jahitannya, akhirnya nggak dipakai lagi. Dan saya masih punya sepatu baru kali ini asli saudara. Dan ini udah hampir setahun tahun. Itu pun karena hadiah ulang tahun gitu. Saudara kasih Tuhan tidak ada. Maka saudara kasih Tuhan pasti semua kita pingin yang terbaik. Dan Tuhan juga mau yang terbaik dari kita. Saudara. Jangan ampas-ampasnya kita kasih sama Tuhan. Maka kalau kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan mau proses kita juga. Saudara kalau mau yang terbaik, saudara, kalau sudah terbarang yang rusak, tapi masih bisa saudara perbaiki, apa yang saudara lakukan? Saudara ambil, saudara cuci, betul kan? Apa yang kurang? Kalau kurang catnya, kurang. Cat. Contohnya kita beli rumah. Kita senang rumahnya. Tapi kita nggak suka modelnya. Bagaimana caranya? Ya kita panggil tukang, perbaikin. Saya mau rumahnya begini-gini. Tuhan juga gitu, saudara. Kita itu hancur, berantakan. Masa lalu kita nggak tahu, dia jelas. Iblis pun jijik melihat masa lalu kita. Siapa itu? Ronald. Tapi Tuhan mengampuni kita, ya. Masa Tuhan masih mau kita masih hancur masa lalu? Hanya ini tuh terus begitu tiap hari bertahun-tahun kayak gitu aja masa lalu kita terus masa sih begitu saudara. Kita aja jijik kalau melihat orang walaupun barangnya bagus saudara. Tapi kalau nggak ada perubahan masih mau saudara? Enggak lah. Berapa kali saya tanya
Waktu saya di Batam, berapa kali ada konseling pas saya mau cerai dengan istri saya. Kenapa? Karena waktu itu kita yang menangani konseling. Istrinya cantik, saudara. Karakternya nggak baik, Pak. Saya bilang, berarti saudara kasih Tuhan, bukan muka yang membuat seseorang itu menjadi bertahan. Nggak baik, Pak. Juga marah-marah. Pokoknya banyak yang dikasih tahu. Saudara kasih Tuhan, walaupun barang itu bagus, tapi kalau tetap masih kayak gitu kualitasnya nggak bagus, suka marah-marah, korupsi, semuanya masih dosa jalan terus. Apa Tuhan senang dengan gitu? Kita juga nggak mau. Maka kalau pada saat barang itu menjadi milik kita, kita perbaharui dia. Betul, saudara? Betul? Betul nggak? Oh, saudara, barang-barang yang masih kotor, contohnya masih ada emas jatuh. Saya kasih ke Amboru. Maaf, tapi masih bekas Amboru mau nggak? Mau langsung dipakai? Dia udah. Itu prinsip dalam Tuhan. Cuci dulu lah. Kalau nggak bisa cuci ada taiknya, masih ada. Bawa ke tukang. Pak, bersihin tolong. Pakai apa? Ada pakai tembak supaya dibersih. Sakit nggak sakit? Belum lagi ada mainan Mima, mainan dokter-dokterannya di game. Kalau ada tiba-tiba nanti ada beruang yang lagi sakit giginya, dia bisa. Kalau ini manusia pasti sakit banget itu kan. Gigi beruangnya lagi busuk, saudara. Jadi dia sebagai dokternya, dikasih dokter, dikasih semprot lagi, dibersihin giginya. Gitu. Ada gamenya dia tuh di game. Mati gua. Aduh, ngilu karena gigi saya pernah sakit, saudara. Jadi saya langsung ngilu lah, Mim, ganti Mim. Bagus, Pak, tuh dikasih nanti semennya, di semen. Akhirnya gigi beruangnya jadi bagus lagi, baru dilepasin. Iya kan? Gak ada yang mau. Mau saudara barang, oke Mas. Amboru bilang cuci dulu. Kalau masih ada bekas-bekas noda yang gak bisa keluar, bawa. Ada api yang harus ditembakkan. Kalau gak bisa lagi, lebur. Bagusin lagi, bentuk lagi. Maka kalau kita jugul dalam bahasa Batak, lebur. Hans masih jugul, lebur. Enggak lah, dia luar biasa kan. Dia luar biasa lah. Gak ada lebur dia. Tinggal dibersihin dikit aja, karena dia udah emas. Tapi masih dikit, masih usah dikorek lagi. Gitu kan. Baru tambah lagi. Saya juga pernah dilebur, saudara. Lebur, iya dilebur. Maka hari ini saya mau, saudara. Dan mau sama saya karena saya habis dilebur. Itu pun masih banyak kan. Boleh dong puji diri. Ya. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ya kan? Coba kalau saya masih di jalanan dulu. Mana mau sama saya? Mau ganteng saya, mana ada ganteng di jalanan, saudara. Tapi karena saya ikut Tuhan. Saya dekat orang. Kok bau ya? Orang pindah. Kok saya bau ya? Saya beli parfum, saya ketek saya. Kalau dulu belum bisa beli ketek aja nggak bisa. Saya beli karena udah ada uang saya beli. Kok bau ya? Akhirnya saya pakai parfum, beli parfum. Yang parfum mana dulu? Parfum Bandung, yang 50.000 dulu. Gak apa-apa, tapi mulai harum. Tiba-tiba teman saya, lu mulai harum sekarang? Ya, karena udah ada uang untuk beli parfum, walaupun Bandung. Kalau sekarang udah bisa beli parfum, mah beli parfum dong mah. Ya udahlah, parfum nggak mau lagi Bandung lah, masa Bandung dulu ya kan? Ya udah kita ke inilah, ke Ambasador. Ya udah, ke Kokas. Kita belilah yang agak sedikit, yang lebih mahal dikit kan? Iya kan? Ya enggak? Betul dong. Iya kan? Bukan masa gitu-gitu melulu ya kan? Tuhan juga mau, kenapa kita bisa beli seperti itu? Karena Tuhan, saudara. Tuhan itu mengangkat kita. Masa beli Bandung melulu? Atau beli, bukan berarti condet gak bagus, boleh saudara. Campuran, trek. Saudara kalau saudara ke condet, salah-salah beli parfum, bisa bau ini loh. Bau apa? Biak nyong-nyong. Saudara saya pernah beli itu belum punya nyong. Kok mau nyong-nyong sih? Itu ketika saudara sama Tuhan saya dikasih parfum dari Mesir. Masih ada di rumah. Itu pokoknya nyong-nyong saudara sama Tuhan. Kok mau punya nyong-nyong ya? Terus teman-teman bilang, itu harus ada campurannya lagi bro. Itu masih biangnya. Nih kalau Pak Harnoto bisa mencampur biangnya, nah saya kasih ke Pak Harnoto. Jadi bagus nanti. Ada di rumah. Ada dikasih dari Mesir. Asli itu. Asli. Jadi kalau dikasih, bukan bau minyak nyong-nyong gitu. Tapi mahal itu saudara.
Masa sih gitu kan? Ya dong. Lama-lama makanya sekarang bisa seperti ini saudara. Semua penampilan itu butuh modal saudara. Orang ganteng, orang cantik butuh modal. Ganteng pun dia. Kalau saya datang ke sini saudara, jas saya robek-robek gitu kan. Tiba-tiba celana saya robek, sepatu saya robek. Apakah saudara bilang? Enggak ada lagi pendeta itu kan. Memang pendeta. Mau ganteng mau gak saudara, kalau nggak pernah bisa cukuran jenggot saudara, tiba-tiba rambut pun nggak pernah digunting, mau ganteng apa pasti jelek. Saudara. Tapi kalau ada uang, kita bisa beli, walaupun nggak mahal-mahal, kita bisa beli, dan saat ini kita bisa ganteng. Kalau Mima mau sama saya kenapa? Ya karena dilihat pertama kali keren ya kan, body suspect. Coba tanya, kenapa dia mau? Coba kalau saudara masih di jalanan dulu, mana mau dia? Kurus kering, nggak pernah mandi. Dia bilang, emang nggak ada lagi laki-laki. Ya kan? Tapi karena dilihat dia kita udah mulai dibaharui Tuhan, udah bisa beli ini. Walaupun mungkin udah bisa beli ini. Dan dilihat dia, walaupun uangnya nggak ada tabungan, tapi bodinya udah oke lah. Penampilan udah bisa dibawa ke pesta, kan gitu kan? Dan dia juga ditanya, pendidikan kamu apa? S2. Saya bilang, oh iya S2 ya. Oh iya gitu ya. Makanya dia mau. Coba kalau bilang, pendidikan apa? Ya bukan berarti merendahkan orang yang nggak tamat SMA. Mungkin nggak mau dia. Mau saya ganteng apapun. Mikir-mikir dia 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan akhirnya, nggak maulah aku gitu kan. Tapi karena dilihatnya aku masih ada harapan. Walaupun si Ronald ini nggak ada bilang, menikahlah kita. Karena dilihatnya aku ada harapan. Dilihat di Facebookku, tulisan, oh ada harapan untuk hidup. Masih bisa ada masa depannya gitu. Tapi belum dicurahkan Tuhan aja. Mungkin gitu kan. Makanya dia mau. Sudah. Itu waktunya benar kata Nemburu itu. Maka saudara kasih Tuhan ikut Tuhan itu baik. Enak saudara. Ikutin aja maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau katakan ya udah ikutin. Itulah yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan mau kita yang terbaik kok. Tuhan mau diproses kita. Kita nggak mau. Kita memang benar. Kita ini adalah emas. Tapi emas itu juga perlu dibentuk. Dibersihkan. Supaya kita menjadi baik. Saudara melihat sekarang kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan. Dalam 1 Korintus kemarin. Saya baca saudara kasih Tuhan. Saya lupa tadi. 1 Korintus 1 ayat 2 kalau nggak salah. Ya. Sorry. Ya. 1 Korintus 2 dikatakan. Sorry, enggak kali. Dikatakan gini. Isinya gini. Jadi yang bodoh dari Allah, ya kan? Lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah. Ingat saja, lihat nih. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil, ya? Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, betul nggak? Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi orang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara kasih katakan, dulu sebelum kenal Tuhan apa dikatakan? Banyak di antara kita apa? Enggak banyak apa? Tidak banyak yang apa? Mana deh? 1 Korintus 1 ayat 26. Coba. Ini penting saudara. Jadi supaya kita tahu, kita mengucap syukur bahwa dalam Tuhan itu saudara kasih Tuhan. Kenapa Tuhan memproses kita? Karena Tuhan mau kita menjadi orang. Coba baca ayatnya. Ingat saja saudara, bagaimana keadaanmu kamu. Ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak yang, tidak banyak orang yang, betul gak? Kalau dari silsilah keluarga saudara, gak mungkin saudara bisa seperti sekarang ini. Tapi karena saudara ikut Tuhan, maka saudara sekarang bisa diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau dari silsilah saya gak ada keluarga akan jadi pendeta. Gak ada. Tapi karena Tuhan. Waktu saya dipanggil jadi pendeta, saya bilang Tuhan. Waktu itu saya lihat ada pendeta-pendeta seperti Pak Parihaji, Pak Gilbert. Tuhan mereka pintar-pintar. Aku bodoh Tuhan. Sekolah aja mamaku datang ke sekolah terus untuk mengambil rapotku. Dan supaya aku naik kelas. Gak mungkin aku jadi hamba Tuhan. Aku cari ayat ini. Habis saya berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih ayat. Apa yang bodoh bagi dunia ini. Dan saudara mendengarkan saya khotbah hari ini. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin. Siapa saya? Banyak pendeta di luar sana yang bisa saudara ikuti. Saudara ikuti. Dan Tuhan berikan itu kesempatan karena Tuhan.
yang menolong kita. Maka saudara kasih Tuhan, memang kita orang yang bagus. Orang kita itu emas. Hancur masa lalu kita. Tapi pada saat kita mau Tuhan, Tuhan mau kita dipanggil. Supaya orang bijak, berpengaruh, tidak banyak terpandang. Dan Tuhan buat kita menjadi terpandang. Karena Tuhan mau kita menjadi luar biasa. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Satukan nanti kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Yang undang teman-teman musik maju ke depan. Mari datang di hadapan Tuhan saudara, bangkit berdiri sama-sama. Mari kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Ya Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Menjadi orang-orang. Menjadi kuat. Otot-otot rohani kami itu. Berkati setiap pribadi kami. Berkati setiap kami Tuhan. Pulang, kita terima berkat daripada Tuhan kita. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surga. Dan sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.